Prof. Ridwan, untuk status zona provinsi, zona hijau, kuning, orange, ini kan kalau di Jawa Bali sudah menerapkan PPKM darurat. Kalau Sulsel sendiri masih PPKM mikro. Nah, untuk level-levelnya PPKM ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Prof. Ridwan, untuk bisa dikatakan PPKM darurat? Ya, jadi ada 4 level untuk masuk ke PPKM mikro darurat. DKI dan Jawa Bali khususnya itu ada 2 indikator utamanya. Yang pertama adalah rata-rata kasus hariannya itu di atas 20.000, maka itu kriteria pertama. Sementara kalau kita susulkan kasus hariannya 200 sampai 300-an, ya, jadi gugur dari kriteria 1. Yang kedua, rata-rata bor nasionalnya lebih dari 70%. Untuk DKI dan sekitarnya kan bornya sudah 92%. Untuk bor kita di Sulsel ini kan baru tadi data yang saya paparkan itu 31% ya untuk isolasi dan 17% untuk ICU. Jadi belum memenuhi kriteria misalnya untuk masuk di PPKM level 4 pun paling maksimal ya kita masuk di level 4 ya, karena ada 4 level, yaitu tahap level 4 untuk PPKM mikro gitu. Itu kriterianya. Jadi ada 2 parameter utama yang digunakan, yaitu jumlah kasus harian dan penggunaan tempat tidur. Nah, untuk Sulawesi Selatan dari 2 indikator itu maksimum Sulawesi Selatan masuk di level 4 karena kita angka hariannya masih di bawah 5.000, kemudian rata-rata pengguna tempat tidurnya juga masih di bawah 30%. Jadi itu sekiranya misalnya pemerintah provinsi akan melaksanakan PPKM mikro, maka itu pada level 4 kategori PPKM mikro terbatas. Ya, terbatasnya itu pada beberapa epicentrum saja, misalnya Makassar, Goa, yang dalam satu klaster begitu. Jadi tidak semua Sulawesi Selatan menerapkannya, tetapi hanya terbatas. Nah, sepertinya Wali Kota Pak Dhani telah mengeluarkan surat keputusan Wali Kotanya itu terkait dengan pembatasan itu juga sampai tanggal 20-an. Ada yang beredar hari ini seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya kembali dulu ke Prof. Idrus. Prof. Idrus. Ya. Ya, Prof. Idrus, ini tadi sudah ada pernyataan juga dari Kadis Kesehatan Sulsel terkait dengan data. Memang ada perbedaan dari jam upload dan juga jam penerimaan dari aplikasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah ada seperti itu, Prof. Idrus, pandangannya seperti apa nih sejauh ini? Iya, maaf barangkali Pak Kadis. Saya ini bukan orang kemarin ya. Kalau dikatakan bahwa itu tidak sama. Data yang masuk itu saya ambil 1 hari sebelum dirilis di nasional. Dan kalau misalnya itu masih ada, itu pun ada beberapa kumpulan-kumpulan yang saya ambil dan itu selalu tidak sesuai. Jadi ya terus terang kalau sebetulnya yang saya mau kita secara terbuka ngomong diskusi mengenai data. Jangan kita menyalahkan ini dan seterusnya. Karena kalau mau lihat, ini yang saya sampaikan tadi misalnya, itu diambil tanggal 25. Kemudian itu pada tanggal 26 dirilis. Itu kan 1 hari. Setelah itu baru dirilis. Nah ini yang nggak sama. Jadi kalau mau diterangkan, diterangkan, jangan menyalahkan sistem. Tapi kita, kita lihat seperti ini. Nah kalau kita lihat secara keseluruhan lagi, ya total jumlah kasus yang diperiksa oleh laboratorium, dan saya kira ini semuanya real, karena ini kan hasil dari BBLK, dari Wahidin, dari UNAS, dari Labuan Baji, dari Sopeng, dari mana, semuanya itu ada. Saya tiap hari dapat laporannya. Dan saya selalu katakan, pertamanya dibilang mungkin karena kasus lama dimasukkan. Saya tulis lagi kasus lama itu rupanya tidak sama. Terus dia bilang ini mungkin tidak bersamaan harinya. Saya tulis lagi, saya ngambil 1 hari, 2 hari sebelumnya, masih tetap tidak sama. Jadi ya kita harus melihat di mana. Saya tidak juga mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu persis benar ya. Tetapi marilah kita bersama-sama melihat faktanya seperti apa ya supaya kita tahu. Nah, yang kedua,
tadi saya kira Prof. Ridwan sudah mengatakan PPKM. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Wali Kota sudah mengeluarkan PPKM tanggal 6 sampai tanggal 20. Tapi kalau saya melihat begini, Prof. Ridwan kan ini orang FKM ya, di mana saya kira filosofinya adalah preventif lebih bagus daripada pengobatan. Nah, kita lihat kasus di Jakarta. Kira-kira minggu lalu kan masih biasa-biasa aja. Disampaikan pada Pak Presiden supaya dipikirkan mengenai PPKM, masih dibiarkan dan seterusnya. Tetapi setelah kasus seperti ini, kan semuanya jadi kelabakan. Jadi panik. Ya kan? Langsung seperti itu. Malah kalau kita lihat PPKM darurat di Jakarta, itu tidak maksimal. Kalau kita lihat di televisi, malah terjadi kerumunan oleh karena terjadi antrian orang yang mau masuk, di mana mereka datang mau kerja oleh karena work from home itu tidak berlaku di kantornya. Jadi mau datang, kemudian ditutup pintunya. Coba lihat, itu mengekorkan itu motor-motor yang antri. Jadi sebetulnya yang saya mau katakan, oke, mari kita lihat, kita duduk bersama. Jangan semuanya karena ya egoisme begini-begini kita. Padahal ini saya juga nggak mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu betul. Tapi kalau saya punya feeling, ya, feeling saya udah tua ini, ngajar dan apa segala. Walaupun saya bukan orang epidemiolog, tapi saya kira saya sudah cukup makan asam garamnya. Bagaimana, apalagi mengenai kalau bencana, saya kira bencana apapun saya selalu terjun di dalamnya. Dan ini wabah ini kan termasuk bencana. Jadi saya dengan tim kami itu selalu melakukan diskusi untuk mengetahui seperti apa. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya seperti itu, oke, jumlah bed occupation rate rumah sakit masih kurang. Tapi kita nggak tahu bahwa seperti ini. Saya ada pasien dari Tonasa, karena kalau ada apa-apa mereka ke saya. Mereka satu keluarga itu satu keluarga positif. Bapaknya, istrinya, anaknya 2. Hanya satu yang masuk rumah sakit. Karena dia bilang ya ini masih belum gejalanya apa. Jadi kita tidak bisa terlalu berpatokan dengan jumlah orang yang masuk di rumah sakit. Yang kita harus pikirkan adalah berapa banyak kontak, di mana ini kemungkinan bisa semakin bertambah. Nah, kalau semakin bertambah dan kemudian kita masuk di dalam situasi seperti di Jawa, baru kita mengatakan, oh iya, kenapa baru kita terpikir sekarang. Nah, saya 3 hari yang lalu, terus terang, kami dengan beberapa teman, Dr. Hizbullah ya, yang selalu saya kira bersama-sama dengan saya untuk kita tanpa pamrih, kalau perlu biaya dari kita itu melakukan apa yang kita lakukan. Itu kita sudah pikirkan bagaimana untuk menggunakan asrama haji. Karena sekarang wisata COVID di hotel-hotel kan nggak ada lagi. Nah, ternyata pada asrama haji itu tidak dikelola lagi oleh Kementerian Agama, tetapi dikelola sendiri. Jadi kemarin kita lagi memperjelas, walaupun barangkali itu tidak terpakai, ini ada kepala dinas, sebetulnya tanggung jawabnya kepala dinas, bukan tanggung jawabnya saya. Bahwa kalau terjadi apa-apa, sudah ada beberapa tempat yang kita bisa gunakan agar supaya, ya, kalau tidak terjadi apa-apa sih nggak apa-apa ya. Tetapi kalau ada apa-apa kan ini jadi masalah. Sehingga kalau sudah kita ada persiapan, itu kan sudah lebih aman. Nah, ini yang barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Saya kembali ke Dr. Ihsan. Dr. Ihsan. Iya, Linda. Ya, baik Dr. Ihsan, mungkin kalau kita lihat upaya pemerintah ya dalam hal ini menangani kasus COVID-19, saya berkaca pada tahun lalu di awal COVID-19 ini menyerang Provinsi Sulawesi Selatan, memang informasi ini agak-agak intens gitu. Tapi berangsur-angsur sampai sekarang sudah mulai tidak terlalu seperti intens yang waktu pertama kali COVID datang. Tapi kalau kita lihat kerumunan juga masih belum bisa diminimalisir ini, Dr. Ihsan. Walaupun sudah ada upaya dari pemerintah, kira-kira apa yang menjadi celah sampai saat ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel sejauh ini masih kesulitan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19? Ya, jadi saya bisa jelaskan ya bahwa strategi-strategi kita ini tentu dilaksanakan
Dokter Ihsan bisa nyalain kameranya, Oh dokter? ya, maaf. Ya. Strategi yang kita buat ini bukan tentu strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, karena ini semua tim. Bahkan kita berharap semua tanpa kecuali masyarakat ya. Masyarakat itu harus terlibat juga, termasuk kita Dinda. Harus terlibat juga dalam bagaimana mendorong agar pengendalian COVID ini bisa dilakukan, tentu dengan minimal mendorong orang untuk menjalankan protokol kesehatan. Saya memang kekurangan-kekurangan yang ada, pasti ya, pasti ada kekurangan. Apalagi kita tahu COVID-19 penanganannya ini di dunia ini tidak ada yang benar. Kita melakukan tentu sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Saya sampaikan dari awal bahwa saat ini kita di Sulawesi Selatan ini kondisinya sama pada waktu awal terjadinya COVID-19 di Sulawesi Selatan. Nah, sekarang ini yang penting ya, yang di dalam ini kalau ada yang positif, kita isolasi, mengharapkan mereka isolasi mandiri. Yang kedua, bagaimana orang dari luar tidak masuk gitu. Bisa masuk, tapi pastikan dia tidak membawa COVID. Itu aja dulu strateginya. Sambil mendorong tentu posko-posko PPKM di desa kota, di desa kelurahan bisa jalan gitu. Dan ini bisa juga tentu dilakukan kalau kita semua terlibat. Dinas Kesehatan, apalagi kepala dinas tidak punya kemampuan apa-apa kalau sendiri gini. Kita harus semuanya terlibat. Bahkan memang saya lihat banyak kelompok-kelompok masyarakat ya tentu dengan kesadaran sendiri melakukan penjagaan-penjagaan, pembinaan-pembinaan di wilayah kerja ya. Kita tidak banyak banyak diskusi ya, banyak bagaimana sumbang saran aja bagaimana baiknya ini pelaksanaan pengendalian ini. Tentu juga kalaupun ada kekurangan kasihlah bagaimana saran-sarannya tentu. Jadi posko PPKM kita kuatkan saat ini. Tentu kalaupun masih ada kekurangan tentu ya yang namanya juga kita mendorong masyarakat ya. Dari 10 masyarakat paling 7 yang bergerak, yang 3 masih lihat-lihat. Kita jalan aja terus. Kemudian tentu bagaimana orang yang masuk tadi kami sampaikan itu memastikan bahwa mereka tidak membawa virus ya. Yang lanjut kita lakukan adalah kita mendorong bahkan oleh Pak Gubernur sendiri telah membuat surat edaran untuk ASN provinsi dan diikuti beberapa kabupaten kota juga untuk tidak melakukan perjalanan terutama ke daerah-daerah yang zona. Surat edaran yang dibuat Gubernur terakhir ini terkait dengan pelaku perjalanan itu bukan memperberat prosesnya, bukan PCR-nya yang jadi poinnya itu. Poinnya itu adalah bagaimana sebenarnya kita mengurangi pergerakan agar memang COVID ini bisa kita kendalikan. Karena kita tahu sendiri virus ini kan tidak bergerak ya. Itu prinsipnya. Prinsipnya itu adalah orang yang bergerak yang membawa virus itu. Jadi strateginya bagaimana kita batasi pergerakan gitu aja. Saya kira secara umum seperti itu. Dan tentu juga saya selalu sampaikan ya kalau ada teman-teman tanya kenapa sih apa kiat-kiatnya ini Satgas Covid Sulawesi Selatan kenapa bisa terkendali. Saya sampaikan bahwa berdoalah selalu. Ya. Jangan juga kemampuan kita semua selalu merasa kita yang lebih tahu, lebih Allah ada di sini. Mari kita berdoa juga karena upaya-upaya yang kita lakukan ini toh juga memang sama dengan yang kita lakukan yang sebelumnya. Tentu ada juga hal-hal teknis yang kita tambahkan, tapi kita selalu berdoa. Pak Gubernur sendiri sampaikan bagi umat Islam banyak berzikirlah, banyak membaca Al-Quran. Selain daripada kita tenaga teknis ini menjalankan tugas-tugas ya, saya kira seperti itu.